Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, jadi video kali ini aku mau bikin video seputar sharing tentang pengalaman aku seputar persiapan kehamilan. Kira-kira tipsnya itu apa-apa aja sih yang aku persiapkan sebelum aku hamil atau sebelum aku nikah juga. Nah, di sini aku tuh mau sharing tentang pengalaman aku waktu aku sebelum nikah. Nah, sebelum nikah itu aku juga persiapan dulu untuk menjelang kehamilan aku nantinya itu ya kan setelah menikah. Ini tuh insya Allah bisa menjadi sharing pengalaman gitu untuk calon pasangan suami istri nantinya yang mungkin ada rencana mau menikah gitu ya kan beberapa bulan ke depan. Nah, di sini bagi kalian yang memang udah nggak nunda-nunda momongan lagi gitu ya kan, mungkin bisa dipersiapkan dari sekarang gitu. Kira-kira persiapannya apa sih menjelang sebelum kita hamil? Karena memang sebelum kita hamil itu kita harus mempersiapkan dulu beberapa hal atau beberapa faktor. Nah, ini tuh penting banget. Kenapa? Karena memang ini tuh aku alami sendiri dan memang benar-benar harus ada persiapan supaya nanti kedepannya kita tidak kaget gitu istilahnya. Maksudnya sudah terbiasa gitu karena memang kita udah punya persiapan sebelumnya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja ke video selanjutnya. Oke, tips yang pertama, kalian itu harus memiliki kesiapan mental terlebih dahulu. Kenapa harus persiapan mental? Karena memang sebelum kita hamil itu kita harus mempersiapkan mental kita nih. Misalnya kalau seandainya kan kalau anak pertama itu kan banyak banget ya hal-hal yang kita alami pas kita hamil itu, misalnya kayak mual muntah, terus kita tuh susah makan enak, susah makan ini, susah makan itu, terus kita tuh memang benar-benar harus istirahat. Dan bahkan kalau seandainya kita nggak kuat gitu, sering mual muntah, nggak bisa makan, nggak bisa minum, otomatis kan kita bakalan drop ya, bakalan masuk rumah sakit, kita bakalan diinfus, kita bakalan dirawat. Nah, sebelum kita mengalami hal-hal seperti itu, ya memang sih nggak semua ibu hamil itu mengalami hal-hal yang demikian, tapi nggak ada salahnya juga kalau kita persiapan gitu. Jadi memang harus kalian persiapkan ya, kira-kira kalau seandainya aku mual muntah ini kayak gimana nih, aku siap nggak untuk perubahan fisiologis selama kehamilan aku gitu. Nah, selanjutnya selain kesiapan kita sebelum hamil, di sini kita harus mempersiapkan mental kita sebelum melahirkan atau menjelang persalinannya kita gitu. Karena memang untuk persiapan mental kita sebelum melahirkan itu ya, yang pertama kita harus siap secara mental kalau seandainya kita sudah mempunyai bayi gitu ya kan. Otomatis kita itu harus begadang karena yang namanya bayi itu kan dia masih belum teratur ya untuk jam tidurnya. Mungkin pagi dia jadikan malam, malam dia jadikan pagi. Jadi memang benar-benar kita harus siap yang namanya begadang. Nah, begadangnya di sini ini tuh bukan cuma untuk calon ibu ya, melainkan untuk calon ayah juga. Karena memang sebagai suami kita itu harus siap siaga. Nggak cuman kalau memang urusan bayi itu sepenuhnya diserahkan ke calon ibunya gitu, enggak. Kita harus ada yang namanya kerjasama. Jadi kalau seandainya si ibunya ini capek gitu ya kan, minta gantian jagain gitu bayinya, itu bisa banget. Jadi istilahnya suami istri itu bisa saling support. Nah, di sini memang harus ada persiapan mental antara calon ibu dan juga calon ayahnya. Justru persiapan mental seperti ini tuh bagus banget, memang harus dipersiapkan dari sekarang karena ini berhubungan sama mental kita gitu ya kan. Seandainya kita tuh nggak kuat secara mental, kita udah capek secara fisik, terus kita nggak kuat secara mental, itu kan kasihan banget gitu ya kan. Kalian mungkin bisa capek, bisa sakit dan lain sebagainya, bahkan bisa depresi juga gitu ya kan, karena memang ini tuh hal yang baru. Karena memang ini kan hal yang baru buat kita, mama-mama baru yang baru punya anak pertama kali gitu ya kan. Jadi istilahnya kayak shock terapi gitu. Kita yang sebelumnya mungkin harus sering jalan-jalan, terus berhubung karena kita punya anak, jadi kita harus stay di rumah terus. Jadi memang benar-benar harus ada persiapan mental dulu sebelum nanti kalian bisa stres di kemudian hari. Sebelumnya minta maaf banget nih, mungkin di sepanjang video bakalan ada suara-suara
tongtang gitu ya, karena memang tetangga sebelah lagi nggak tahu kenapa mungkin lagi berantem dengan palu dan juga paku, jadi tongtang terus. Oke, tips yang kedua, di sini kita sebagai perempuan itu nggak boleh capek, karena kalau seandainya kita capek itu bakal mempengaruhi yang namanya hormon yang ada di dalam tubuh kita. Nah, untuk mempersiapkan kehamilan ini, hormonnya kita tuh harus seimbang, jadi istilahnya nggak ada yang terganggu gitu ya kan. Ini tuh buat wanita atau perempuan di luar sana yang mungkin istilahnya bekerja gitu ya kan di luar rumah, mungkin di kantoran atau di mana aja yang memang dia mempunyai pekerjaan di luar rumah gitu selain sebagai ibu rumah tangga. Nah, di sini kita tuh harus bisa memanage waktunya kita gitu. Waktu untuk pola istirahatnya kita harus teratur, pola makannya, terus pola tidurnya juga. Pokoknya semuanya itu harus diatur kalau memang kalian itu kerja. Sehingga nantinya kalau seandainya kalian ingin merencanakan, ingin mempunyai momongan atau ingin mempersiapkan kehamilannya kalian, jadi secara fisik kalian itu sehat dan fit gitu. Jadi kalian nggak boleh capek ya intinya. Nah, untuk yang capek ini nggak cuman untuk calon ibunya ya, untuk calon ayahnya juga itu nggak boleh capek. Jadi calon ibu maupun calon ayah itu harus sama-sama sehat, sama-sama fit dan nggak boleh kecapean. Dan tips yang ketiga, nah di sini tuh kalian harus mungkin bisa menyempatkan untuk pergi refreshing gitu ya kan dengan suami ataupun dengan keluarga kalian. Nah, refreshing ini tuh selain kita jalan-jalan, di sini kan istilahnya kita bisa merefresh pikirannya kita, merefresh tubuhnya kita gitu ya kan dari segala macam kesibukan pekerjaan kita, entah itu di rumah, entah itu di tempat kerja. Jadi istilahnya hormon bahagianya kita itu keluar kalau seandainya kita tuh istilahnya rutin melakukan refreshing gitu ya kan. Sekalipun kalian tidak melakukan refreshing di luar rumah, kalian juga bisa melakukan refreshing di rumah dengan pasangan kalian. Nah, biasanya kan untuk pasangan suami istri yang baru nikah ini ya kan, biasanya kan mereka mengadakan yang namanya honeymoon atau enggak bulan madu gitu. Nah, itu fungsinya supaya sama-sama refreshing gitu ya kan, sama-sama memunculkan hormon kebahagiaan gitu bagi calon ibu maupun calon ayah yang memang lagi mempersiapkan kehamilan. Nah, ini tips yang terakhir, yaitu tips yang keempat. Nah, di sini apa aja sih kira-kira yang aku konsumsi sebelum aku nikah untuk persiapan kehamilan aku yang pertama kemarin? Nah, yang harus kita konsumsi pertama yaitu susu Prenagen Essensis. Bagi yang baru mendengar tentang susu Prenagen Essensis, itu gambarnya kayak gini. Nah, susu Prenagen Essensis ini itu memang seperti produk baru. Jadi mungkin sebagian masyarakat itu masih belum tahu tentang kehadiran dari produk Prenagen yang satu ini, karena mungkin rata-rata di luaran sana atau di masyarakat yang lainnya gitu ya kan, khususnya untuk orang-orang tua zaman dulu mungkin yang baru mendengar tentang susu Prenagen Essensis ini. Jadi susu Prenagen Essensis ini itu memang cocok banget untuk dikonsumsi wanita yang memang merencanakan kehamilan, karena memang banyak banget nutrisi yang terkandung di dalam susu Prenagen Essensis ini. Contohnya seperti zinc, terus zat besi, asam folat, dan lain sebagainya yang memang bagus banget untuk persiapan dalam kita untuk merencanakan kehamilan. Nah, untuk konsumsi Prenagen Essensis ini itu disarankan 4 bulan sebelum kalian menikah atau 4 bulan sebelum kalian ingin merencanakan kehamilan. Jadi jauh-jauh hari ya sebelum kalian ingin merencanakan pernikahan kalian atau ingin merencanakan kehamilan kalian, jauh-jauh hari kalian bisa konsumsi susu Prenagen Essensis ini. Nah, bagi kalian ini yang calon pasangan suami istri yang mau menikah gitu ya kan, mungkin kalian sebelum membeli susu ini mungkin kalian bisa konsultasikan dulu atau kalian bisa beritahu ke orang tua kalian atau ke keluarga kalian gitu ya tentang fungsi dari susu ini. Jangan sampai kalau seandainya kalian beli dan kalian konsumsi terus keluarga kalian itu kaget, loh kamu hamil lah di luar nikah, kok ada susu Prenagen? Jangan sampai itu terjadi ya guys. Jadi sebelum kalian dituduh yang tidak-tidak, mendingan kalian memang bisa menjelaskan terlebih dahulu kepada keluarga kalian kalau memang susu Prenagen Essensis ini itu bukan cuma untuk ibu hamil, tapi memang produk ini tuh khusus untuk yang memang sedang merencanakan kehamilan. Untuk cara minumnya juga, kalian bisa konsumsi Prenagen Essensis ini sehari 2 kali ya, pagi dan juga malam.
Oke, kita lanjut ke vitamin selanjutnya yang aku konsumsi selain susu Prenagen Essensis, yaitu vitamin namanya itu Folafit. Nah, untuk bentuk dari vitamin atau suplemen Folafit ini tuh kayak gini bentuknya, dan kalian bisa cari di apotik. Nah, dari suplemen atau vitamin Folafit ini tuh mengandung asam folat. Nah, dimana manfaat dari asam folat itu sendiri itu bagus banget untuk mencegah yang namanya kecacatan pada janin, sehingga nantinya ketika kita mengkonsumsi bisa diharapkan itu nutrisinya bisa masuk gitu ya kan di rahimnya kita gitu, sehingga yang nantinya bakalan jadi tempat embrio berkembang dan selanjutnya bakalan bisa terbentuk janin. Untuk suplemen atau vitamin asam folat itu sendiri aku konsumsinya 1 hari sekali. Jadi kan kita lagi konsumsi susu juga nih, jadi kalau bisa dijeda dulu, bisa 1 jaman gitu ya, kita kasih jeda kalau memang kita mau minum asam folatnya. Dan kalau untuk susunya itu kan kita minumnya 2 kali sehari, pagi dan juga malam. Nah, untuk asam folatnya itu sendiri kalian bisa konsumsinya pada siang hari. Nah, ini tips yang terakhir ya. Setelah kita melakukan segala tips yang ada tadi sudah aku sebutkan, terus kita udah konsumsi susu Prenagen Essensis dan juga suplemen Folafit yang mengandung asam folat. Anak aku lagi bangun, dia lagi main. Jadi tips yang terakhir ini yaitu berdoa. Nah, kekuatan doa ini memang nggak ada tandingannya ya. Di samping kita sebagai manusia itu cuma bisa berusaha, dan hasilnya kita serahkan sama Allah, biar Allah yang menentukan yang terbaik buat kita gitu ya kan. Jika memang Allah yakin kalau seandainya kita itu siap diberikan amanah atau siap diberikan momongan, insya Allah kita pasti akan diberikan momongan juga. Jadi jangan lupa berusaha dan juga berdoa ya. Oke, sekian video aku hari ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.